Dan saudara-saudara, jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, Bapak Direktur dan Mbak Sisi tentu siap untuk menjawabnya supaya tentang kebijakan juga lebih jelas, kemudian tentang seleksi juga akan lebih jelas. Baik, kami persilakan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silakan. Raise hand, yang pertama Mbak Bastian, yang kedua Mbak Ladisa, yang ketiga Mas Sahwari. Baik, untuk kesempatan yang pertama Mbak Bastian, disilakan. Ya, halo, suara saya sudah terdengar, Sangat Bapak jelas. Ibu. Ya. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya ya Pak, kebetulan saya adalah mahasiswa PPG Prajat di gelombang kedua, yang insya Allah nanti selesai semester 1 ini. Nah, yang saya ingin tanyakan, tadi kan kalau saya menyimak dari penjelasan Ibu Dirjen dan Bapak Temu, mengatakan bahwa nanti lulusan PPG Prajat itu adalah guru pemula, nih Pak. Guru pemula. Nah, terkait itu nanti berarti status kita selain guru pemula nanti pripun nggih? Apakah kita guru tidak honorer atau nanti bagaimana? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Serdek terkait dengan sertifikat pendidik yang akan kita dapatkan itu apakah nanti kita setelah selesai perkuliahan kita langsung mendapatkannya atau sertifikat itu kita akan mendapatkan setelah penempatan. Selesai maksudnya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua Mbak Ladisa. Singkat, jelas, padat. Nggih. Silakan Mbak Ladisa. Mikrofonnya masih off. Mbak Mikrofonnya, Ladisa. Ya. ya mikrofonnya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, silakan Mbak. Jelas suaranya. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Di sini perkenalkan saya salah satu mahasiswa Tadisa, salah satu mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 dari Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin Ladisa pertanyakan. Itu terkait yang pertama, gelombang 1 kan sudah memasuki hampir pertengahan kuliah yang semester 2, pertengahan perkuliahan semester 2. Artinya sebentar lagi bakal menghadapi ujian kelulusan, artinya UKOM. Nah, terkait itu ingin bertanya bagaimana juknis ataupun teknis terkait seleksi dalam kelulusan ini. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, setelah lulus kan tentu ada penempatan. Nah, di sini yang pengen ditanyakan itu bagaimana terkait teknis penempatan mahasiswa nantinya, apakah mahasiswa tersebut yang mencari sekolahnya atau pemerintah pusat yang menetapkan atau pemerintah daerah yang menetapkannya, Pak. Nah, kemudian terkait Serdik juga kira-kira keberlakuan Serdiknya itu atau didapatnya kan kapan, Pak? Apakah setelah pengabdian atau setelah dinyatakan lulus ujian seleksi kompetensi tersebut? Dan kira-kira waktu penempatan nanti itu gajinya gimana, Pak? Soalnya kan dalam pengabdian, kalau misalnya jaraknya jauh nanti dari rumah tentu butuh dana pribadi dalam hal tersebut. Kira-kira itu aja sih, Pak. Sekian dan Terima kasih Mbak Ladisa. Untuk yang ketiga, Mas Salrubi tadi. Oh, sudah tidak muncul. Ya, baik. Sementara 2 saja dulu, dan ini 2 penanya, 4 pertanyaan, semua sepertinya ditujukan kepada Pak Direktur. Monggo Pak Direktur untuk menjawabnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Bastian Dwi Aryani dan juga Mbak Ladisa Verki Imanak. Ya, ini mungkin sudah mewakili hampir pertanyaan dari semua mahasiswa. Ya. Saya lihat di chat mulai dari juknis akhir
terus terkait dengan bagaimana setelah lulus, status setelah lulus apa dan sebagainya. Nah, tadi dari dua penanya, Mbak Bastian dan Mbak Ladisa. Yang pertama dari Mbak Bastian, terima kasih. Yang ditanyakan keterkaitan dengan lulusan untuk PPG Prajabatan itu adalah sebagai lulusan yang berkompetensi, istilahnya guru pemula, profil guru pemula. Dalam jabatan fungsional guru itu ada sebutan jenjang pertama, madya, muda, madya, utama. Nah, untuk mahasiswa PPG Prajabatan sudah S1 dan bersertifikat pendidik karena baru masuk istilahnya atau akan menjadi guru yang di pertama, sebutannya adalah guru pemula. Guru pemula, kira-kira seperti itu, guru yang pertama. Nah, yang berikutnya bagaimana perolehan serdiknya, apakah didapatkan setelah lulus atau nanti setelah pengabdian. Nah, ini yang menjadi komitmen kami dan juga menjadi komitmen dari rekan-rekan mahasiswa. Rekan-rekan mahasiswa sudah menandatangani fakta integritas, yang mana akan salah satunya dalam perjanjian kerja adalah melaksanakan pengabdian selama 2 tahun. Kami sebenarnya tidak akan menahan karena prinsipnya adalah sertifikat pendidik diberikan setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan pendidikan pelatihan. Untuk sebagai bukti yang bersangkutan mendapatkan suatu status profesi dalam bidang guru. Seperti hanya apoteker mendapat sertifikat, ya berarti sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sarjana untuk misalkan profesi pengacara juga sama, akuntan juga sama seperti itu. Kami tidak akan menahan dan sebisa mungkin kita sama-sama menjaga komitmen. Kira-kira begitu. Yang berikutnya dari Mbak Ladisa menyambung tadi udah jawab satu. Yang berikutnya, saat ini mahasiswa untuk gelombang 1 sudah menginjak semester 2, hampir 2 bulan atau sudah hampir di pertengahan. Bagaimana untuk bisa melihat atau mungkin menyiapkan diri untuk uji akhirnya nanti? Kira-kira begitu. Nah, tadi saya sedikit jelaskan oleh Mbak Sisi. Kita lakukan nanti memang ada uji kompetensi di akhirnya. Ada 2, ada uji pengetahuan dan uji kinerja. Nah, terkait dengan juknis kami belum bisa memberikan karena dalam pelaksanaan uji kompetensi itu dilakukan oleh tim panitia nasional uji kompetensi PPG. Nah, saat ini proses untuk peng-SK-nya masih proses di Pak Menteri, belum ditandatangani. Nah, saat nanti sudah ditandatangani tim panitia nasionalnya, berarti akan ditetapkan peraturan untuk uji kompetensinya, barulah itu disampaikan ke seluruh LPTK penyelenggara untuk disampaikan ke seluruh mahasiswa. Nah, dalam waktu dekat insya Allah sudah akan kami sampaikan. Yang berikutnya lulusan. Lulusan itu nanti yang menempatkan atau tempat pengabdiannya, apakah mahasiswa sendiri yang mencari atau ditentukan oleh Pemda, pemerintah daerah, pemerintah kota provinsi, atau pusat. Nah, karena rekan-rekan mahasiswa itu ada kaitan ikatan dengan kami di pusat, di GTK, sehingga saat penempatan nanti kami yang mengkoordinasikan. Kami ambil data dari LPTK setelah yang bersangkutan lulus, kami akan koordinasikan dengan Pemdanya. Mana sekolah-sekolah yang gurunya akan pensiun atau yang punya pensiun. Mana sekolah yang rombongan-rombongannya kosong, rombongan belajarnya kosong. Jadi kami di pusat yang akan nanti mengkoordinasikan terkait dengan penempatan atau penugasan selama 2 semester. Maaf, 2 tahun tersebut sesuai dengan
fakta integritas perjanjian yang kita tanda tangani. Yang berikutnya sudah tadi terjawab keterkaitan dengan sedik yang diperolehnya. Kami tidak akan menahan, semua adalah hak dan kita perlu jaga komitmen. Yang berikutnya bagaimana saat nanti pelaksanaan penugasan pengabdian, bagaimana gajinya, bagaimana untuk apa yang diperolehnya. Nah, begini. Saat nanti kami koordinasikan dalam hal penugasan selama 2 tahun dengan pemerintah daerah, baik itu kabupaten, kota, provinsi, tentunya kami mendorong Pemda, karena yang bersangkutan sudah sesuai dengan bidangnya, tentunya akan mendapatkan hak sesuai dengan yang ada di masing-masing pengaturan Pemdanya. Setiap Pemda kan punya kebijakan masing-masing. Nah, kami akan dorong sebisa mungkin hak-hak dari rekan-rekan mahasiswa yang melaksanakan pengabdian itu juga diberikan, baik terkait dengan honornya, istilahnya atau gajinya, maupun hak-haknya yang lain, insentif dan sebagainya. Nah, tentunya dari masing-masing Pemda mempunyai kebijakan keterkaitan berapa besarnya masing-masing. Ada yang memang pemberiannya berdasarkan APBD yang ada, UMP yang ada, atau UMR yang ada, nah itu dari masing-masing Pemda. Tapi kami akan mendorong ke Pemdanya untuk bisa memberikan hak kewenangan dari masing-masing lulusan mahasiswa yang sudah kita coba koordinasikan dalam hal penempatan tersebut. Nah, dalam kaitannya jarak dan sebagainya, itu nanti kan bisa kita lihat data yang ada, sekolah mana yang gurunya pensiun ada di masing-masing provinsi, kabupaten, kota, beranjak ke kecamatan, kelurahan, tempatnya ada di mana, di PAUD-nya, mana di SD-nya, mana di jenjang SMP dan sebagainya. Itulah yang nanti akan kita lebih detailkan kembali dalam kaitannya nanti penugasan pengabdian selama 2 tahun dari lulusan-lulusan mahasiswa yang ada. Kira-kira seperti itu untuk Mbak Bastian dan Mbak Ladisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur, Bapak Ibu sekalian.